Oke. Mana nampak tampilannya, Pak? Gagah bana. Iko potong seko. Iya, Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita melaksanakan PBM, marilah kita lihat kondisikan tempat duduk kita, luruskan mejanya, lihat sampah yang ada di bawah mejanya masing-masing. Kalau seandainya ada, tolong diambil buang ke tong sampah. Ya, Silakan Pak. Pak, itu. di laci Hendra ada saruk tuh, Pak. Nah, Iya, silakan Pak. Bang Hendra. Ya, Pak Gozali kemarin nih, Pak. Ambil Pak misi, Pak. Cuci tangan, Pak. Ya ya Pak. Ya, Sorry, maaf Pak. Patang tak lupa Pak. ya karena kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari Iman. Oke. Elvin piket tadi, Pak. Tapi nggak mau ada piket, Pak. Oke, baiklah. Karena sudah rapi semuanya, sebelum kita belajar, coba dipimpin dulu doanya ketua kelas. Silakan Hendra. Ya, Pak. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ketua. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semua, sebelum kita masuki materi kita hari ini, bagaimana kabar antum semuanya? Sehat? Sehat, Khair Pak. alhamdulillah. Khair, alhamdulillah ya Ustazi. Khair. Ron ya. Oke, sebelum kita masuk materi, minggu kemarin kita telah memasuki materi yaitu tentang Asmaul Husna. Yaitu Asmaul Husnanya ada dua, Al-Alim dan As-Sami'. Oke, siapa yang masih ingat apa arti Al-Alim tersebut? Saya Pak. Oke, silakan. Elvin, Pak. Silakan, Al-alim Elvin. artinya maha mengetahui, Pak. Bagus sekali, berarti kita masih Dapat kita nggak, Pak? mengulang pelajaran kita yang minggu kemarin. Oke, baiklah Anda semuanya. Sekarang kita masuk materi baru tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Baiklah Anda semua, sebelum Bapak menerangkan apa itu hijrah, siapa yang pernah mendengar kata-kata hijrah? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa itu yang pernah didengar? Setahu saya hijrah itu berpindah tempat, Pak. Bagus sekali ya. Pak. Berpindah tempat. Ada lagi? Hijrah. Hijrah. Oke. Ya, hijrah itu berpindah. Nanti kita terangkan apa itu hijrah. Oke. Kita lihat tujuan pembelajaran kita, yaitu mengapa kita harus belajar tentang kisah hijrahnya Rasulullah, karena supaya bertujuan untuk kita dapat memahami bagaimana hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Yang kedua, dapat kita jadikan motivasi untuk kita bagaimana sejarahnya Rasulullah dalam hijrah dan kita mencontoh dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Baiklah Anda semuanya, kita masuk kepada materi kita, yaitu kita lihat makna hijrah. Hijrah ini secara bahasa berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah berpindahnya Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya
untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh saudara Hendra tadi, saudara Elvin tadi, bahwasanya hijrah itu adalah berpindahnya sesuatu Rasulullah untuk meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah demi menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya kita lihat kemanakah Rasulullah SAW itu hijrah. Rasul itu hijrah yaitu ke kota Madinah. Dahulu namanya bukan kota Madinah, tetapi namanya Yathrib. Yathrib ini terletak sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450 km. Sejauh inilah Rasulullah SAW pergi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah bersama pengikutnya demi menghindari serangan orang-orang kafir Quraisy. Karena pada saat itu Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, orang-orang kafir Quraisy tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya mereka ingin sekali membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Anda semua, kita lanjutkan. Ada sebab-sebab hijrahnya Nabi. Nabi Muhammad itu sebab-sebabnya tentu ada. Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah? Yang pertama kita lihat, karena dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang. Banyaknya penolakan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiga, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebab-sebab hijrahnya Nabi itu ada 3. Coba bacakan Ananda Safrinel. Apa saja sebab-sebabnya Nabi Muhammad hijrah? Baik Pak, sebab Nabi Muhammad hijrah itu ada 3 ya Pak. Yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua, yaitu peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Pak. Betul sekali. Bagus ya. Mudah-mudahan yang lain bisa menyimak dan dapat dipahami secara keseluruhan. Selanjutnya kita lihat pada saat Nabi Muhammad itu ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, orang kafir hendak membunuh Nabi ketika Nabi Muhammad sedang tidur. Akan tetapi ada orang yang menggantikannya, namanya Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya tadi orang yang menggantikan tempat tidurnya, Elfim? Ali bin Abi Elvi Thalib. misi Pak. Oke, Oh, makanya Pak. perhatikan ya, Elfim. Oh, Pak. Ya, Siapa Pak. Sukri? Ali bin Abi Thalib, Pak. Bagus sekali. Ali bin Abi Thalib, bagus ya Sukri. Ya, Pak. Ali bin Abi Thalib lah yang menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Dia rela mati demi menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mati yang Ali bin Abi Thalibnya Pak? Enggak, Pak. Karena orang-orang kafir Quraisy ini mereka hanya ingin membunuh Nabi ketika itu. Ternyata yang ditemuinya bukan Nabi Muhammad, akan tetapi Ali bin Abi Thalib yang ditemuinya. Oke, Anda semua. Sekarang ada kuis untuk kita semua. Siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan kuis ini? Silakan baca soalnya. Ghazali.
Yang mota saya Pak, datanglah nampak Nabi imam Pak. Muhammad Baik. Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau sering menyampaikan dakwah-dakwah secara berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Apa nama lain dari kata berpindah tersebut? Oke, A. silakan jawab. Tunggu Pak. Hijrah, Hajarah, oke, hujurah, merantau. merantau. Hijrah Pak. Hijrah, Ya. setuju kita hijrah jawabannya? Setuju, Pak. Ya. Oke, coba kita klik ya. Oke, betul sekali jawabannya. Alhamdulillah dapat nilai Pak. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Tapi awal yang menjawab dari Pak Koto semuanya. Oke, kita berbagi ya, Ghazali. Pelit Ghazali ini, Pak. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, soal yang kedua, coba baca Ali Wardana. PWC mungkin Pak. Soal Oke, karena soal kedua, Ada Pak, Ada? ada Pak. soal nomor Oke, satu di silakan, sini, Pak. Ali. Soal nomor 1. Yang muncul soal nomor 1 masih, Pak. Oh ini Pak, soal nomor 2-nya ini Pak. Oke, coba baca Hendra. Siapakah sahabat Nabi yang paling berani saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad? Oke, apa jawabannya? A. Umar bin Khattab, B. Ali bin Abi Thalib, C. Utsman bin Affan, D. Abu Bakar Siddiq. Jawabannya siapa yang jawab Pak? Ali kan Pak? Betul sekali. Ya. Sesuai dengan namanya ya, Ali Wardana dengan Ali bin Abi Thalib. Itulah orang yang sahabat yang berani meninggal demi menyelamatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar juga Pak. Ya, Ya Umar Pak. Umar sama Abu Bakar Siddiq. Berarti 2 jawabannya Pak ya? A Ya. sama C Pak. oke baiklah. Setelah kita mempelajari tentang kisah hijrah ini, hijrah Nabi Muhammad, kita lihat dulu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita harus hijrah dulu seperti Nabi Muhammad? Tentu tidak. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, hijrahnya kita sekarang yaitu berpindahnya perilaku kita. Perilaku jelek kita berpindah ke perilaku baik. Ini contoh ya. Saudara Ananda Safrinel biasanya malas sekali sholat subuh. Iya Pak, dia pemalas tuh Pak. Tapi setelah kita belajar hijrah, Safrinel itu harus hijrah. Jangan terlalu malas kita hijrah. Biasanya malas, sekarang sudah rajin sholat subuhnya tepat waktu. Oke, Anda semua, kira-kira materi kita ini ada yang ingin dipertanyakan tentang materi kisah hijrahnya Rasul? Tidak ada, Pak. Sudah paham semuanya? Paham, Ada Pak. Pak. Oke. Setelah kita melihat ini, siapa yang berani menyimpulkan materi kita hari ini? Pak. Oke, silakan Sukri. Ya Pak, kalau menurut awak Pak, hijrah itu bukanlah pindah dari tempat saya Pak, tapi hijrah dari perbuatan yang buruk ke yang elok Pak. Nah, misalkan Betul sekali. contoh Pak, besok di sekelas Hendra cok melibuli kawan, kini kalau hijrah tidak boleh hidup Pak. Itu contoh. Ya. Ya Pak. Ini dapat Ya. kita pakai ya, Hendra. Kalau seandainya Ya, Pak. kita sering membuli teman, kita tinggalkan lagi sifat jelek itu. Kita hijrah ke sifat yang baik. Paham, Hendra? Ya Pak. Berarti biarkan kita yang dibully lagi Pak. Jangan. Kita usahakan teman kita itu juga jangan sampai membuli teman satu-satu yang lainnya. Ya Pak. Ya. Oke, Anda semua. Setelah kita belajar ini, ada tugas kelompok yang Ananda
kerjakan, yaitu tugasnya tentang kita bagi kelompok terlebih dulu. Silakan kelompoknya kita lanjutkan kelompok yang kemarin. Soalnya, apa saja sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Nanti berbeda-beda jawabannya kepada kelompok masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok 1 namanya Hendra dengan teman-temannya. Kelompok 2 Safrinel dengan Ghazali dan teman-temannya yang lain. Silakan rumbukkan apa saja sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Silakan bergabung ke tempat duduknya. Baik, Pak. Oke, dalam waktu 2 menit sudah selesai ya. Ya, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok 1. Apa saja sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah karena banyaknya tekanan kepada Nabi Muhammad di dalam berdakwah, sehingganya melihat sahabat-sahabat yang disiksa, yang dirampas hartanya, sehingganya Nabi kasihan, Pak. Kemudian hijrahlah dari Mekah ke Madinah. Kemudian karena Baiat Aqobah juga, Pak. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2, silakan perwakilannya. Ya, Pak. Ya, silakan Ghazali. Iya, Nabi Muhammad itu hijrah. Yang pertama tadi, Pak, kan jelas tuh. Nabi Muhammad itu mau dibunuh oleh kaum Quraisy, Pak, yang membenci Islam, yang membenci dengan Nabi Muhammad. Itu yang kedua, Pak. Nabi Muhammad juga sudah tahu ternyata di penduduk di Madinah itu banyak juga yang ingin masuk Islam, Pak, gitu, Pak. Jadi pindah dia, Pak. Nah, Pak. Itu, Pak. Betul sekali ya. Jawaban kelompok 2 betul, kelompok 1 juga betul. Kita beri aplaus untuk semuanya. Oke, baiklah Nanda semuanya. Karena materi kita telah selesai. Bagaimana perasaan Ananda ketika setelah belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini? Apakah semakin gelisah atau bagaimana perasaan? Oh, senang banget ya, Pak. Oke, mudah-mudahan kita ubah perilaku kita lagi ya, Sukri. Ya, ubah, Pak. Oke, untuk semuanya kita berubah ke yang lebih baik. Kita tinggalkan lagi perilaku-perilaku buruk ini. Ya, Pak. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Silakan Anda lihat di buku paketnya masing-masing atau di internet. Buka-buka dulu, rajin-rajin membaca. Minggu depan kita bertemu kembali. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.